Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita membahas masalah YOLO. YOLO ini adalah salah satu algoritma yang dikembangkan spesial untuk object detection sebenarnya. Karena algoritma ini eh, merupakan pengembangan dari atau diambil potongan dari convolution neural network. Nah, sehingga dalam penerapan algoritma ini banyak ke apa namanya itu, baik versi pertama sampai versi yang terakhir itu pasti ada kaitan dengan CNN ya. Nah, karena pola CNN itu banyak sekali perkembangannya diterapkan di beberapa model object detection. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana tahap pertama. Saya nggak akan bercerita tentang bagaimana definisi YOLO dan seterusnya. Saya coba kepada objek teknis saja dulu ya. Bagaimana objek teknis dari YOLO tersebut. Kita melihat bahwa ini saya biar enak saya nulis ya. Kita melihat di sini ada gambar ya, ada gambar. Nah, gambar ini adalah gambar asli yang saya pakai ya. Nah, saya ingin mendeteksi ini ukuran asli gambar ini bisa lebih besar dan seterusnya variasi nanti ya. Nah, kita punya gambar, saya coba untuk mendeteksi sebuah objek di sini ya. Bagaimana saya mendeteksi kendaraan di sini, kira-kira seperti itu. Nah, langkah pertama yang digunakan untuk YOLO itu adalah mengubah ukuran ini agar seragam. Jadi setelah gambar asli kita konversi atau kita ubah ukurannya, saya di sini mencontohkan bahwa ukuran gambarnya itu adalah sekitar 640 kali 640 dikali 3 ini sebenarnya. Kenapa ada kali 3? Karena ada RGB-nya, tingkat kedalaman. Nah, ini adalah tinggi dan lebar dari sebuah gambar. Nah, sebuah gambar ini makin tinggi, makin tajam, ya, makin tajam gambarnya, halus gambarnya ini, tingkat pikselnya itu makin tinggi. Jadi makin banyak pikselnya. Nah, di dalam mengolah data gambar secara manual, tentu kita harus mengubah ukuran ini dulu untuk mempermudah dan seragam. Nah, kemudian kalau kita berbicara manual untuk mengolah gambar dengan menggunakan satu algoritma, maka setiap gambar ini ya dia memiliki nilai ya, nilai numerik, nilai angka gitu. Dia memiliki nilai angka. Jadi RGB itu sebenarnya ketika kita tarik, ada beberapa cara kita narik. Jadi dari gambar yang sudah kita tentukan, kita masukkan ke dalam MATLAB. Nanti di dalam MATLAB itu dapat kita zoom, zoom, zoom. Nanti kelihatan nilai masing-masing pixel. Karena gambar ini sebenarnya kan, ya kira-kira saya contohkan kira-kira seperti ini ya. Nah, terus berikutnya, nah seperti ini. Terus begini. Nah, ini karena matrik, ini saya buat agak besar untuk memahami saja sih sebenarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini agak lelet pen saya ya. Ini saya pakai pen soalnya. Nah, ini adalah gambar-gambar matriks ya. Kira-kira ini adalah gambar matriksnya dari gambar ini. Ini yang di Nah, ukuran konversinya ada 640 kali 640 kira-kira. Ukuran matriksnya ini. Ini saya simulasikan seperti itu. Kemudian di dalam YOLO, kalau kita menggunakan program, maka program itu bisa kita bikin langsung seperti ini. Ya, kalau kita membuat program dan melihat hasil konversi di sini, ya, hasil konversi di sini itu, ya di tabel ini, itu sebenarnya saya bikin menggunakan bahasa pemrograman Python dari gambar yang saya latih, dari gambar yang saya buat, yang saya ambil, kemudian saya konversi ke dalam Excel, kemudian saya bisa melihat masing-masing pixel di situ, gitu kira-kira. Nah,
Kalau kita lihat nanti akan saya buka data setnya yang panjang ini ya, yang panjang ini, yang panjang ini itu ke dalam Excel nanti saya akan buka hasil saya buat tadi. Nah, kemudian dari hasil ini baru kita proses gitu. Kita normalisasi jika nilai ini em, apa namanya itu ada yang belum atau belum nilai 0, sekian. Kalau ini saya sudah normalisasi ini di dalam program ini ada bagian normalisasi ya. Di dalam bagian ini apa mana di bagian ini kemarin saya bikin. Nah, ini dia. Ini bagian ini saya lakukan normalisasi. Nah, karena gambar yang sebenarnya rentang nilai dari suatu gambar itu antara 0 sampai dengan 255. Ini rentang nilai piksel satu gambar. Tidak ada nilai gambar yang 256 misalnya, nggak ada. Atau minus sekian gitu, nggak ada. Yang ada adalah rentangnya 0 sampai 255. Kira-kira rentangnya seperti itu. Tidak keluar dari nilai itu. Jadi ketika kita konversi piksel yang di sini, piksel yang di atas ini, nilai-nilai yang di dalam sini, itu nggak akan lewat dari 255 atau nggak akan kurang dari 0. Nah, kemudian hasil tersebut, piksel tersebut ya, kita konversikan menjadi apa namanya itu nilai yang berada pada rentang eh, 0, sekian. Nah, kita menggunakan ini asumsinya saya buat ya, belum ya. Yang walaupun hasilnya ini sudah, saya menggunakan rumus di sini ya. Ada rumus ini. Ini adalah rumus untuk menentukan kira-kira berapa nilai masing-masing pixel ketika kita lakukan normalisasi. Anggap saja ini contoh, ini belum saya normalisasikan misalkan dalam sebuah pixel, saya memiliki pixel seperti ini ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Di sini 78 misalnya atau 28 lah. Terus di sini 45. Terus di sini 17. Di sini 20. Nah, bagaimana saya lakukan normalisasi gambar ini ya, normalisasi pixel ini, maka saya gunakan rumus yang ini tadi. Rumus yang ini nih, rumus tersebut. Caranya bagaimana? Kalau yang pertama, kalau yang pertama saya gunakan adalah misalnya 28. Ini kan 28 ya. Ini ada 28. Nah, kemudian berarti yang saya pakai di sini yang pertama adalah 28 dibagi dengan 255. Nah, nilai ini nggak akan keluar dari rentang ini, rentang 0 dan 1. Nggak akan keluar dari rentang ini nilainya. Kalau kita hitung nilai tersebut, ya bisa kalian hitung pakai kalkulator ya untuk memastikan bahwa kalkulator HP bisa dibuka bareng-bareng. Kita pelan-pelan aja belajar ya. Nah, kalau misalnya kita punya nilai 28 dibagi dengan 255, hasilnya berapa? Kira-kira 0, 0, berapa di sini? 109 sekian sekian ya. 109 sekian sekian ya. 8 sekian sekian. Udah panjang. Nah, kira-kira inilah nilai yang diperoleh atau untuk skala nilai ini ya, untuk skala nilai 28 ini. Artinya nilai ini bisa kita ganti untuk pixel pertama ya. Untuk pixel pertama kita melakukan normalisasi itu adalah 0,10 sekian sekian ya. 1099 sekian. Begitu juga yang ini. Nah, ini sebenarnya adalah skalar ya. Ini adalah skalar. Ini susah sekali pen saya. Skalar. Ya, yang rumus dasarnya adalah ini sama dengan min max itu ya. Ini adalah rumus dasar itu pakai min max sebenarnya. Ini adalah nilai X dikurang. Ini ketika kita berbicara data ya, kurang nilai min ya, dibagi dengan nilai max
dikurang nilai min. Nah, ini adalah persamaan dasar yang digunakan untuk ini nih. Ini karena skalar nih. Jadi untuk menormalisasi ini sebenarnya, atau ini bisa juga didefinisikan seperti ini. Biasanya banyak juga yang mendefinisikan bahwa ini kok susah sekali ya. Nilai X dikurang min, ini sebenarnya sama sih. Delta X misalnya. Nah, ini sebenarnya delta ini diperoleh dari nilai ya max dikurang min tadi, ya. Ini sebenarnya ini adalah fondasi dari persamaan yang digunakan ini. Cuman di sini kan nilai rentang maksimal ada 255, jadi yang digunakan untuk berada pada rentang 0 dan 1, jadi dia menggunakan nilai normalisasi seperti itu. Oke, dapat gambaran kira-kira ya untuk jadi eh, apa namanya, kita melakukan normalisasi dari data ini dengan program seperti ini. Nah, ini kita lihat programnya. Ini kan ada persamaan di sini ya. Mana persamaannya tadi? Nah, ini persamaannya ya. Ini normalisasi, ini adalah sebuah variabel saja. Terus di sini adalah nilai yang diambil ya. Kemudian dibagi dengan 255 dengan kedalamannya 0 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika saya gunakan ini, kalau poin yang ini sebenarnya tidak perlu sih, tidak tidak harus ya. Nah, yang ini yang poin pentingnya normalisasi ada di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, yang di sini adalah menentukan ukuran ya. Ukuran dari berapa atau ukuran asli ke dalam ukuran yang kita inginkan. 600 kali 40 ini bebas juga sih, mau berapa kali berapa. Tapi biasanya makin besar, model komputasinya itu makin makin berat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi perlu kita ingat di dalam tahapan pertama kita menggunakan algoritma YOLO, ya kira-kira seperti itu. Jadi ada gambar, terus di resize. Kalau misalnya, apakah boleh Pak tidak di resize? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi ukuran gambarnya kan jadi banyak pikselnya makin berat gitu. Nah, ini konsep object detection. Nah, yang paling diingat pertama persamaannya bagaimana adalah ini adalah persamaannya. Apakah ada persamaan diubah untuk ini untuk rubah ukuran? Nggak perlu kita membahas matematis bagaimana mengubah itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengambil data pixel dari sebuah gambar menjadi sebuah data numerik. Kalau data itu tidak normal, maka dilakukan normalisasi. Di dalam pengolahan data, ini tahap yang pertama ini disebut dengan tahap bisa saja kita katakan sebagai praproses data. Ya, praproses data. Ini apa namanya, pen saya agak sulit ya untuk menulis karena udah lama nggak saya pakai. Nah, kira-kira seperti itu. Uh, Terus berikutnya, ya kalau sambil ini mau ditanyakan juga di selah boleh ya. Di selah saja kalau mau udah ditanyakan, takut kelewat nanti malah lupa bertanya. Berikutnya, tahap yang kedua, nah ini tahap yang agak rumit sedikit ya. Tapi tahap ini penting, ya, ini penting sekali ya. Karena ini ada kaitan dengan CNN. Ya, di sini memang saya dapat gambar ya. Ini gambar salah sebenarnya. Ini harusnya W. Ini juga harusnya W. Ini W. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa ekstraksi feature atau feature extraction ini sebenarnya CNN, teman-teman. Ini semua adalah CNN. Nah, kalau kita gunakan CNN, sebenarnya perkalian matrik itu adalah ini. Ya, banyak skripsi yang dipakai sebenarnya nggak tahu bagaimana rumus CNN-nya. Nah, ini adalah rumus CNN, teman-teman. Ini rumus CNN. Dasar rumus ini dari mana? Dasar rumus ini sebenarnya dari ini.
Ini kurang ini pen saya nggak apa-apa, jadi agak terputus-putus ya. Ini dasar rumus ini adalah W dikali I. Ini diperoleh atau digunakan biasanya di dalam eh, apa namanya itu ANN, biasanya menggunakan X dikali W, kira-kira seperti ini dasarnya. Dasarnya regresi sebenarnya. Ini di dalam konvolusi ya. Nah, ini biasanya disigmakan. Kenapa disigmakan? Karena ini batasnya N, ya, batasnya N tak terbatas sesuai dengan ininya. I-nya ini adalah indeks, sehingga di sini diberikan nilai I, di sini kan diberikan nilai I. Nah, begitu juga ini sebenarnya. Ada di sini menggunakan M gitu, terus di sini juga ada menggunakan M. Nah, kemudian batas ini berapa? Batas ini sesuai dengan maksimal, bisa saja M berapa dan seterusnya. Ini rumus ini kurang lengkap ya. Tetapi yang penting bisa dipahami. Nah, ini bisa M, N. Kenapa MN? Karena dua dimensi gitu ya. L ini adalah layar atau channel gitu ya. Channel. Nah, jadi dasar rumus ini adalah di sini. Di sini, kalau kita lihat di sini, sama yang di sini, ini rumus ini ada ini ya, ada penambahan eh, agak ini karena saya dapat dari ini ya, dari internet kadang-kadang orang nulis ada kekeliruan. Nah, yang di sini adalah bias ya, adalah bias. Nah, sehingga persamaan ini adalah kolom, bisa kolom ya. Nah, ini kita lihat di sini ada L, ya di sini adalah K. Ini agak berbeda di sini. Ini adalah kolom sama apa namanya itu sama baris ya. Nah, ini perkalian matriks sebenarnya. Yang kita lihat dengan modelnya di dalam apa namanya itu CNN modelnya begini. Nah, dikali dengan apa namanya ini kok lelet sekali ya. Nih, dikali dengan kernel ya. Ini matrik ya, dikali dengan kernel. Dengan stretchnya satu atau dua misalnya. Bisa menggunakan padding, kalau kurang, kalau cukup nggak perlu menggunakan padding. Nah, ini adalah bentuk susah sekali pakai ini. Bentuk bentuk dari perkalian matriksnya. Nah, ini bentuk persamaannya. Nah, sehingga hasil yang di sini, kalau di dalam YOLO, nanti akan dipakai untuk input dari NEC ya, atau istilahnya bottleneck. Nggak ada masalah. NEC atau bottleneck nggak ada masalah. Nah, dasar persamaannya ada di sini, yang saya katakan tadi. Ini saya hapus biar nggak kecoret-coret kayak begitu jelek ya. Nah, dasar persamaan ini tadi saya sudah dasar persamaan, oke, dasar persamaan ini tadi kita mengacu pada yang ini, ya, X dikali dengan W plus bias. Nah, ini kita katakan sebagai nilai output atau kita katakan sebagai nilai F lah pada kolom atau channel atau baris tersebut gitu. Nah, ini dasarnya. Cuman tinggal penambahan yang di bawah sini adalah penambahan untuk posisi saja ya. Nah, ini kolom, ini adalah bobot. Bobot itu kita kenal dengan istilah kernel. Nilai bias itu biasanya kita tentukan ya, kita tentukan sesuai dengan keinginan kita biasanya. Nilai toleransi entah 0,1, bisa 0,5 ya, 0,5 misalnya. Atau juga bisa menggunakan satu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena itu nilai toleransi yang kita berikan, bebas-bebas saja. Nah, kemudian berikutnya di sini ada silu ya. Nah, di sini ada silu, ini adalah fungsi aktivasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi aktivasi silu ini sebenarnya kalau saya turunkan bentuknya kira-kira seperti ini. Bentar.
Bentuknya kira-kira ini saya buat lengkap ya. Ini sebenarnya sudah diterjemahkan di sini, tapi saya buat lebih sederhana. Bentuknya adalah X ya dikali dengan eh, satu plus E pangkat ini karena ini adalah silu X, maka dia pangkat minus X. Nah, kira-kira seperti itu. Dikali dengan X. Begitu kira-kira. Ini diperoleh nilai silunya, fungsi aktivasinya. Nah, pertanyaannya berapa nilai yang di sini? Nilai E itu adalah 2,718 sekian-sekian. Ada angka di belakangnya, 8 itu. Namun saya suka membulatkan saja menjadi 2,718. Nah, sehingga output ya, output dari sini nanti kumpulan output dari sini ada dua nanti dipakai ya. Nanti ada tempat menghitung lagi, ada TX, TY, TW sama TH. Ini biasanya kita pakai dari sini, luaran dari sini. Nah, jadi luaran dari sini masuk ke dalam fungsi aktivasi nanti, kira-kira seperti itu. Fungsi aktivasi ini silu kita peroleh dari misalnya nilai X-nya berapa. Oh, ternyata nilai, kalau ini bukan, kalau kita menggunakan app, berarti rumusnya begini. Biar lebih jelas, berarti rumusnya begini. Silu, ya, silu sama dengan, sorry, bukan sama dengan, silu app. Nah, silu app, itu kira-kira bentuk sama dengan app, kok saya F nulis M saya sih. Ya, oke, ya, sama dengan, berarti kan app nih, digunakan app, sama dengan F dikali sigmoid. Nah, ini sigmoid nih. Sigmoid nih. Sigmoid yang tadi, yang 1/sekian itu. F. Nah, untuk kurung. Ini agak lelet ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan tadi, maka ini F, nilai F-nya dikali dengan 1/1 plus E di minus F. Nah, gitu. Minus F dikali dengan nilai F. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi agak inilah pen saya ya kurang kurang cepat. Nah, sehingga nanti hasil ini dalam bentuk angka ini kita proses ke sini ya, semua kita proses. Nah, anggap saja karena ini panjang kalau kita hitungnya, bisa sampai beberapa jam kalau saya jelaskan langsung hitung manualnya. Nah, anggap saja hasil prosesnya ini sudah kita lakukan dan mendapatkan nilai setiap layer. Ini kan layer ini maksudnya bisa di dalam di dalam satu kali jalan itu ada beberapa layer konvolusi yang digunakannya. Nah, anggap saja nilainya sudah seperti ini. Namun, ya perlu kita lihat ini adalah bentuk standar. Bentuk standar menggunakan ini. Di dalam YOLO 8, bisa kita menggunakan beberapa bentuk lain atau mungkin orang mengembangkan bentuk yang baru. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ingat ya, bahwa yang pertama di sini kita lakukan adalah proses konvolusi, perkalian matrik tadi, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam silu. Apakah hanya silu yang bisa? Tidak. Bisa juga kita menggunakan relu ya. Ya, ini yang umum dipakai di dalam deep learning. Kalau relu yang kita gunakan, dia menggunakan nilai maksimal, maksimal dari X-nya. Yang di bawah itu dinolkan. Ya.
Kalau kurang ya dinolkan. Misalnya kurang dari 0, minus sekian itu dinolkan semua. Itu ReLU, Required Linear Unit. Itu kalau ReLU. Nah, di sini menggunakan SILU. Jadi boleh juga menggunakan ReLU. Atau juga nanti ada softmax juga boleh. Kalau softmax nanti ada persamaan nilai E. Nanti saya sampaikan apa namanya itu setelahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah tahapan ekstraksi fitur. Jadi ekstraksi fitur ini nanti adalah proses kedua di dalam YOLO. Nah, berikutnya ini ada agregasi fitur. Agregasi fitur ini sebenarnya adalah proses penjumlahan semua hasil dari proses sebelumnya itu dijadikan satu. Nah, kemudian dalam output ini agregasi ya adalah apa namanya itu proses agregasi, X-nya adalah koordinat, C-nya adalah channel ya. Itu adalah total channel yang diperoleh. Nah, oke, bagaimana kira-kira bentuk persamaannya? Ini eh, ada bentuk small. Small ini nanti adalah posisi yang paling tinggi nilainya. Nilai apa namanya itu nilai luarannya yang paling tinggi ya nilai posisinya. Itu yang paling tinggi. Terus yang kedua ini adalah yang sedang. Kalau saya asumsikan dari yang sini tadi ya yang sebelumnya tadi itu yang ini adalah posisi yang 80 ini adalah posisi yang small. Nah, 80 ini artinya 80 kali 80 kali 3 sebenarnya. 80 kali 80. Nah, ini adalah ukur ketika nanti kita pindahkan ke dalam proses berikutnya, nanti ada juga istilahnya nilai channelnya. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang 40. Ini saya asumsikan 40 tadi yang medium. Ya, nanti nilainya ini batasannya 255 ya. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai layar yang ketiga itu ada 20. Berarti 20 ini nanti hasilnya sekitar 1024 kalau nggak salah ya. Hasilnya. Lupa, nanti kita bisa eh, cek ya. Nah, kemudian ini sebenarnya nilai small-nya. Nah, ini nilai small yang kita peroleh ini adalah medium, ini ada 20 untuk large. Nah, ini adalah posisi input layer, medium ini kita berikan nilai 80 dan seterusnya. Kemudian nanti akan mendapatkan hasil ya ketika kita proses. Nah, ini diagregasi dengan kalau di dalam program karena di sini sebenarnya tidak ada persamaan matematika yang aneh-aneh di sini tidak tapi lebih kepada agregasi saja dari nilai 80, 40, 20 ini yang dilakukan agregasi sehingga nanti menghasilkan proses mendapatkan hasil agregasi. Nah, agregasi ini itu proses agregasi ini yang disebut dengan next. Atau ini pengerjaan ini kita menggunakan istilah feature pyramid network ya. Nah, kemudian ada prediction yang dilakukan prediksi adalah inti dari apa YOLO-nya. Inti dari YOLO ini menghasilkan ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bounding box, ya. Yang kedua itu adalah confidence score dan yang ketiga apa kelas ya, kelas probabilitas kelas kira-kira seperti itu. Nah, dalam asumsi yang pertama untuk menentukan koordinat bounding box, nah di sini ada sigmoid, ya ada sigmoid. Sigmoid itu nanti ada proses bagaimana cara memperoleh sigmoid itu bisa kita peroleh dari ini. Tadi saya sudah sampaikan. Nah kalau TX berarti minus X. Kalau misalnya yang ini Y berarti 1/1 plus Y pangkat minus Y, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian
ada nilai TX ya. Nilai TX ini ya luaran dari prediksi bounding box atau kelas. Saya asumsikan, ini asumsi karena tidak menghitung dari awal ya, posisi CX-nya itu ada dua, ada CX sama CY, dan posisinya 5 dan 7. Nah, 5 dan 7 ini adalah tempat di mana data yang mau kita proses. Contoh, misalnya begini. Nah, kok lelet ya, susah saya nulis ya. Nah, misalnya begini, atau saya tambah saja jadi lebih lebar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah Y, ini adalah X. Nah, kalau kita menghitung angka yang di sini, misalnya 8 di sini, susah ya, nggak jalan. Oke. Nah, anggap saja ini 8 nilainya di sini. Ini kan 1, ini 2. Ini 1, 2. Berarti koordinatnya berada atau C1-nya 2, eh, C1-nya 2, ya, sama dengan 2, C2-nya juga 2, karena berada pada koordinat 2. Nah, ini maksud 5 dan 7 ini. Nah, kemudian asumsinya di sini adalah 0,5, terus disigmoid kan di sini kan. Disigmoid adalah E pangkat minus TX minus X. Nah, 0,5 X-nya berarti pangkat 0,5 di sini. Berarti eh, berantakan tulisan saya ya. Kita apalah. Nah, 1, saya anggap saja 1 plus E pangkat 0,5. Karena 0,5 TX ya. Dikali TX. Dikali 0, susah. 0,5. Kira-kira seperti itu. Ini kayaknya nggak cocok pennya. Nah, ya kira-kira hasilnya 0, sekian, 0,62. Nah, ini estimasi saja nilainya. Coba aja dihitung nanti. Nah, begitu kira-kira. Ini untuk mendapat nilai TX. Nah, kemudian TX itu nanti akan kita hitung ya untuk ke X ini dapat nilai X ini susah sekali ya saya geser-geser. Nah, ini untuk mendapat nilai X. Terus nilai Y juga sama caranya. Ya nilai Y-nya asumsinya nanti 0,3 dan seterusnya. Nah, 4 model ini itu merupakan output dari model sebenarnya. Jadi ini output dari model, makanya ketika diproses oleh komputer banyak, maka ini masuk TX, TY, TW, TH. Nah, kita lihat di sini, ini adalah posisi selnya. Posisi sel PW ini adalah dimensi anchor. Jadi data ini tinggi sama lebar ya. Ini tinggi sama lebar anchor. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, ya, bagaimana cara kita menggunakan persamaan untuk menghitung koordinat bounding box? Untuk mendapatkan nilai W tersebut diperoleh dari PW ya dikali dengan E pangkat TH TW ya. Kita pakai yang ini dulu ya. TW. Berarti ini kalau kita samakan nilai W-nya kita peroleh dari PW berapa? Nilai PW ini sudah ditentukan di sini 2,0 ya. 2,0. Ini saya asumsikan dengan hasil model itu 2,0. 2,0 itu kemudian dikali dengan 2,718. 2,718 ini dari mana? 2,718 ini adalah harga nilai E. Kemudian TW-nya berapa? TW yang kita hitung tadi adalah 2,0. Berarti pangkat minus 2,0. Nah, kemudian ini di sini kita peroleh nilainya. Ya. Ini sudah kita peroleh nilainya dari yang TW ini. Ya.
nilai W-nya kita peroleh. Jadi W-nya kita peroleh sudah hasilnya seperti itu. Tinggal dikalikan saja ya, pangkat minus ini. Nah, itu adalah langkahnya. Nanti bisa dihitung sendiri itu, biar cepat. Nah, yang kedua, itu kita mencari nilai H. Nilai H ini juga sama. Nanti ada pH. pH ini adalah prediksi, hasil prediksi untuk apa namanya tinggi ya. Nanti hasilnya dikali dengan nilai E. E ini pangkat dipangkatkan ya. Bukan minus, sorry ya, bukan minus ini. Biasanya saya pakai E itu. Jadi TH saja. Nah, kemudian hasilnya ini diperoleh PH ini berapa tadi? PH 3,0 misalnya. 3,0 berarti dikali dengan 2,718 di pangkat 3,0. Nah, di pangkat 3,0. Nah, itu kira-kira proses untuk mendapatkan nilai ini. Ini proses untuk mendapatkan kok nggak jalan-jalan. Nah, dapat nilai ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau ini posisi ya tadi ya. Ini adalah lokasi. Tadi kalau misalnya C2-nya itu 7, CY-nya 7, berarti di sini CY-nya 5. Kira-kira seperti itu. Ini dijumlahkan, ini nilainya disigmoidkan. Sama caranya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk tahapan pada yang koordinat ya. Yang koordinat ini tahapan penting di dalam CN apa YOLO. Ya, kenapa? Ya. Nah, ini tahapan penting dalam YOLO kita menentukan koordinatnya. Ini adalah lokasi tadi ya. Titik posisinya ini adalah TX, nilai TX yang kita tentukan. Nah, ini yang kita cari X, Y, W, H. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah di dalam tahapan prediction head itu ada 3 ya. Yang pertama ada menentukan koordinat bounding box, yang kedua objectness score. Nah, objectness score ini P yang seperti ini adalah nilai prediksi ya. Ini adalah nilai prediksi diperoleh dari nilai sigmoid atau nilai T0 yang disigmoidkan. Ya, nilai T0 yang disigmoidkan. Sigmoid tadi sudah kita ketahui bagaimana cara menghasilkan nilai ini. Dari nilai sigmoid, ini nggak akan berubah nilai sigmoid. Selama dia menggunakan nilai sigmoid, maka rumus ini tetap dipakai. Pangkat ya minus, ini harus minus kalau sigmoid ya. Pangkat T0 ya. Nah, itu adalah persamaan sigmoidnya. Yang berubah adalah yang di atas ini ya. Tergantung dari apa yang disigmoidkan. Kira-kira seperti itu. Karena nilai ini adalah nilai yang disigmoidkan. Bagaimana kita mencari? Tentu yang harus kita cari bagaimana cara mendapat T0 kan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan T0? Coba kita ini di sini. Bagaimana cara kita mendapatkan T0? T0 itu diperoleh dari perkalian matriks ya. Sebentar. Ini kalau di kelas enak saya ngajar nih karena putus-putus ya. Nah, perkalian matrik itu diperoleh dari matrik yang ini, input sama W ya. Jadi yang ini tadi. Nah, yang di sini input sama W ini. Ini yang saya kasih tanda di sini. Ini W, ini I ya. Yang ini bias nih. Dari situ sebenarnya dia. Nah, kemudian hasilnya ini asumsi kalau dari data tadi itu bisa langsung kalau data ini kan bisa tinggal kita masukkan gitu. Tinggal kita masukkan ya 0,07 tapi itu banyak angka di belakang koma itu bisa kita kurangi angka di belakang koma nggak ada masalah. Yang penting tahu caranya saja. Nah, kemudian nilai yang ini adalah nilai hasil matriks ya.
0,07 sekian tadi yang di atas ya. Ini kemudian dikalikan dengan ini adalah kernel ya. Ini adalah kernel. Ini atau kita kenal istilahnya adalah bobot. Ini susah sekali saya nulis pakai ini. Nah, kernel. Ini perkalian matrik. Nah, dari ini dikali dengan ini kali lagi ini dot matrik atau Hadamard produk, ini model perkalian matriknya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan nilai T. Nilai T ini. Ya, ini banyak nanti ya. Masing-masing. Jadi objek itu bukan hanya satu, nanti masing-masing banyak. Kemudian hasilnya akan menjadikan matrik baru nih. Nah, matrik baru. Sesuai dengan ukuran kernel sih. Nanti nilai hasil matrik itu menjadi nilai T0. Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal nanti disigmoidkan. Ini kan gerbang atau fungsi aktivasi ini. Ini gerbang aktivasi atau kita kenal dengan istilah fungsi aktivasi. Jadi ini fungsi aktivasi itu tujuannya ada sebenarnya untuk membuat sesuatu yang linier menjadi non-linier. Sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Nah, itu adalah tahap pengerjaan hitungannya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan probabilitas kelas. Ini probabilitas kelas ini ada banyak. Nah, ini yang saya sebut tadi ada softmax. Softmax itu kalau di sini adalah Z, berarti jumlah Z ya, ini Z ya, ZI dibagi dengan, sorry, ini nggak pakai ini ya, nggak pakai sigma, dibagi dengan jumlah Z ya, jumlah ZI sama dengan 1, ini adalah N atas. Nah, kira-kira seperti itu sigmoid. Softmax. Ini adalah nilai softmax. Nah, bisa juga dengan menggunakan ini, persamaan yang ini. Kalau persamaan yang ini, kita ketahui tadi bahwa bagaimana bentuk bikinnya, bentuknya adalah 1, karena sigmoid kan, 1 plus E, karena di situ adalah Z, minus Z, ya, minus Z dikali dengan X susah Z. Nggak gerak ya, Z, ZI. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang untuk memperoleh nilai prediksi kelas. Nilai prediksi kelas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi prediksi kelas itu diperoleh dengan cara yang seperti ini. Umumnya pakai yang seperti ini. Ada juga yang menggunakan softmax. Nah, ini probabilitas kelas atau hasil prediksi kelas kita peroleh. Itulah tahap keempat. Oke, ini saya hapus saja ininya, biar nggak berantakan. Oke, nah, berikutnya adalah tahap yang paling krusial di sini sebenarnya. Nah, post processing. Jadi setelah processing, nah hasil objek perlu kita ketahui di sini kan ada cara menghitung kelas. Kelasnya mana tadi ini adalah menghitung objek ya. Kita sudah dapat nilai objek, misalnya berapalah di sini hasil perhitungannya. Ternyata hasil perhitungannya 0,7 misalnya seperti 0,7. Terus hasil kelasnya, prediksi kelas misalnya hasil perhitungan itu anggap saja 0, berapa ya? 0,5 lah misalnya seperti itu. Maka di sini untuk menghitung nilai confidence-nya ini tinggal kali aja 0,7 dikali 0, ini kayak gini aja dikali 0,5. Nah, kita peroleh nilai confidence-nya. Nilai confidence-nya. Nah, ini hasil confidence-nya misalnya seperti itu. Karena ini adalah prediksi kelasnya, ini adalah prediksi objek. Nah, itu tahap yang pertama di dalam post processing YOLO. Nah, kemudian kita menghitung nilai intersection of an union. Nah, ini ada beberapa teknik
sebenarnya yang digunakan di sini. Ini adalah nilai ground truth ya. Jadi nilai ground truth itu bukan data latih istilahnya, tapi ada juga bisa juga kita katakan bahwa itu adalah sebuah data latih, tetapi yang memang lebih tepat kita menggunakan ground truth. Nah, ground truth yang B ini adalah ground truth ya. Ground truth itu adalah nilai yang sebenarnya ya. Kalau misalnya sebuah nilai adalah 0,5, maka nilai yang sebenarnya ini adalah 0,5, ini yang disebut dengan ground truth ya. Ground truth. Jadi nilai yang sesungguhnya. Atau bisa kita katakan nilai aktual lah, kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hasil yang diperoleh dari model. Hasil yang diperoleh dari proses komputasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita pakai untuk menghitung nilai intersection over unionnya. Nah, masing-masing proses atau layer nanti dia memiliki nilai intersection union yang berbeda atau masing-masing. Nah, kita lihat bagaimana bentuk nilai ground truth dan nilai prediksi. A ini adalah nilai prediksi, B ini adalah nilai ground truth. Ground truth saya katakan sebagai data aktual, ya, data yang sesungguhnya, ya, data yang sesungguhnya atau data aktual. Kalau yang A ini adalah hasil dari proses komputasi, ya kira-kira seperti itu. Dapat nilai, anggap saja nilainya 100 atau nilainya 90 misalnya. Boleh saja, tergantung dari model kan. Ini saya menekankan cara saja, karena lama kalau saya hitung ya. Nah, kemudian nilai 80 ini adalah nilai ground truth-nya. Nah, kemudian dilihat overlapping-nya kira-kira seberapa banyak overlapping antara nilai ground truth dan nilai prediksi. Nah, dilihat nilai overlapping-nya, kalau nilai di sini 90 atau di sini 80 ya, ini kira-kira berapa nilai ground truth-nya? Nah, overlapping-nya di sini 60, berapa nih? Berapa kira-kira nilai intersection over union-nya? Ini adalah nilai prediksi, ini adalah nilai ground truth, berarti di sini kan 100 ditambah 80 atau 90 tambah 80 kan, dikurang nilai overlapping-nya. Nah, sehingga dapat dihitung kira-kira seperti ini, ya, ditambah 100 menjadi 180, kurang 60 jadi 120. Nah, kemudian dihitung nilai unionnya, intersection union, nilai 120 ini masuk ke sini. Ya, jadi pembagi, kemudian nilai overlapping-nya itu yang menjadi atasnya. Nah, sehingga kita memperoleh nilai ini. Ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan jumlah layer ya, atau matriksnya juga. Nah, kalau 0, tidak ada tumpang tindih. Kalau 1, prediksi tepat dan sempurna. Di sini saya tulis sebagai catatan bahwa skor tertinggi yang disimpan, jadi hasil proses itu skor tertinggi yang disimpan, sisanya akan dibuang, gitu. Tertinggi dari mana? Dari apakah dia masuk ke nilai ambang atau tidak. Kalau misalnya kita tentukan nilai ambangnya 0,5, 0,10 atau 0, berapa atau 1, 2 dan seterusnya, ini nilai yang kita tentukan sendiri nilai ambangnya. Nah, apakah hasil yang di sini itu di bawah atau di atas nilai ambang? Kalau di bawah nilainya di bawah nilai ambang, maka akan dibuang. Di atas nilai ambang atau sama dengan nilai ambang akan disimpan. Kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, kemudian ada proses yang menarik nih. Sebenarnya tahapan yang tadi secara step by step itu selesai sampai tahap 5. Kemudian ada tahapan
akhir adalah tahapan menghitung loss function. Jadi sebenarnya loss function ini kita pakai untuk melihat atau melakukan evaluasi lah, evaluasi sebuah nilai. Nah, ada lambda box, ini adalah bounding box, dan di sini ada loss. Lambda ini dikatakan sebagai bobot, ya. G bobot ini adalah sebagai nilai GT dari sebuah nilai bounding box. Nah, kemudian di sini juga sama, ini sama adalah nilai apa namanya GT-nya, yang di sini ada nilai bobotnya. Ini juga sama, kelas objek, kelas bounding box, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada standar atau nilai default, masing-masing YOLO itu biasanya berbeda ya. Masing-masing YOLO itu berbeda. Namun untuk YOLO 8, ya, yang bobot secara default ini ditentukan seperti ini, ya. Xbox-nya atau lambda box-nya atau nilai bobotnya itu 7,5, lambda objeknya itu atau nilai bobot objeknya itu adalah 1,0, nilai bobot kelas itu 1,5. Nah, BEC ini atau kita singkat BCE dari kepanjangannya adalah binary cross entropy loss ya. Jadi menghitung nilai loss dari entropinya. Ini ada persamaan sendiri ya untuk cross entropy ini ya. Ini bisa ini berbeda sih sebenarnya. Tetapi oke, nanti akan saya sampaikan. Nah, kita lihat bahwa nilai bobotnya ini penting ya. Nilai bobot ini penting, perlu diingat. Ketika kita jalankan persamaan ini, ya, maka bobot ini bisa kita pakai gitu. Ah, susah ini gesernya susah sekali ya. Nah, kalau pakai di laptop langsung nggak pakai pen agak susah. Pakai pen juga susah. Nah, ini nilai bobot. Misalnya di sini bounding box-nya itu 7,5. Berarti ini 7,5. Nah, kalau yang ini tadi nilai GT-nya, nilai ground truth-nya itu bisa diambil dari yang sebelumnya tadi, mana tempat nilai ground truth. Mana tadi ya? Saya lupa ground truth di mana dapatnya. Nah, ya nanti coba dicek tempat saya sampaikan, dibuka. Nanti saya share ininya ya, YouTube-nya bisa dicek. Nah, ini nilai ground truth. Bisa dipakai nilai ground truth dari loss, ini pakai bobot, ini pakai bobot di sini sudah ada. Terus ada nilai loss uh, loss ground truth objek ini ya. Terus ini juga sama. Nah, kemudian berikutnya kita masuk di dalam persamaan ini untuk menghitung. Nah, setelah kita peroleh nilai, ini yang kita cari nilainya, ya. Tadi di atas ya, nilai intersection-nya dari sini, kita peroleh di sini ada 0,5 ya. Sebentar, saya hapus. Nah, ini ada nilai intersection-nya. Ya, saya jatuh ya. Nah, ini ada nilai intersection-nya. Ini kita lihat ada nilai intersection. Ya, ini adalah nilai intersection-nya. Nah, kemudian misalnya di sini 0,5. Berarti di sini nanti kita masukkan 0,5 kira-kira seperti itu. Nah, ini yang perlu kita cari bagaimana nilai ini. Nah, nilai ini. Nah, untuk mendapatkan nilai ini ada persamaannya. Ini ground truth, ini adalah prediksi. Ya, ground truth, prediksi. Ground truth, ya, yang ini prediksi. Kira-kira seperti itu. Nah, hasil prediksi dari model perhitungannya nanti dikurang. Ini sebenarnya ngelihat selisih. Ini error sebenarnya. Ngelihat selisih.
dasarnya ini sebenarnya persamaan yang biasa kita lihat adalah persamaan untuk mengukur loss ya. Ini dasarnya. Susah sekali. Untuk mengukur loss, loss ini diperoleh ah susah. Diperoleh dari nilai aktual dikurang nilai prediksi di pangkat 2. Nah, ini untuk menghitung nilai loss sebenarnya. Nah, ini saya tukar-tukar kamus sama ini ya. Nah, ini sebenarnya dasarnya digunakan di sini. Ya, loss ini kalau kita gambarkan di dalam grafik kira-kira seperti ini. Kita punya data seperti ini, bentuk grafik data ya. Kemudian kita punya grafik lagi, hasil prediksi. Mana warna untuk ganti warna? Oke. Kita punya grafik lagi seperti ini. Anggap saja seperti itu ya. Nah, di sini sesuai dengan prediksi, di sini sesuai dengan prediksi, di sini tidak sesuai dengan prediksi. Nah, selisih kalau yang merah ini adalah data aktual, ya yang merah ini adalah nilai aktual, yang ini adalah nilai prediksinya. Maka selisih ini antara prediksi dengan nilai aktual itulah muncul persamaan yang ini nih. Ya. Kenapa pangkat 2? Karena kalau nilainya negatif, maka dipangkatkan maka menjadi positif. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dasar persamaan yang digunakan pada ground truth ini. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja dari hasil untuk dimensi pertama dan dimensi kedua. Nah, ini misalnya hasilnya di pangkat 2, di pangkat 2 ini ya contoh saja. Ini sama dengan nilai ini. Oke. Nah, sehingga diperolehlah nilai P ini. Nah, nilai P ini adalah P ini nilai prediksi ini adalah ground truth atau nilai yang ditargetkan. Nah, ini tadi adalah posisi atau koordinat. Nah, kemudian ada nilai alfa ini. Nilai alfa ini dibagi dari hasil ini nih, hariannya atau nilai V-nya. Nilai V ini 4 dibagi dengan nilai P ini berapa? 22 per 7 ini. 22 per 7 ya. Nilai P 22 per 7 ini pangkat 2 gitu. Nah, ini adalah nilai aktan ini adalah nilai kebalikan ya dari tangen, inverse dari tangen. Nilai aktan rumus aktan itu adalah seperti ini. Ya. Jadi dia adalah nilai nilai kebalikan dari tangen. Ya, kalau tangen nanti kalau kayak sin cos kan, sin itu adalah nilai kebalikan dari cos ya. Nah, kalau tangen itu ada arctan. Jadi nilai tinggi ya dibagi dengan nilai bobot, nilai W dibagi dengan atau dibagi ya bukan dikurang, dibagi dengan ground truth. Ini GT-nya ini ground truth ya. Nilai weight dibagi dengan nilai H ground truth. Nah, dikurang nilai hasil prediksi dari W dan hasil prediksi dari H. Ini pengurangannya. Jadi ini sama, basic persamaan ini sama saja dengan yang saya katakan di sini. Ya, sama saja yang ini. Ya, nilai loss tadi. Jadi di pangkat 2 ini dikurang, ini sama saja A dikurang B ini sebenarnya. Nah, ini persamaan dasarnya di situ tinggal ditambah di depannya pakai P ya. Nah, P pangkat 2. Nah,
Kalau di sini kita punya angka yang UE tadi kan sudah kita hitung ya, UE di atas, prediksi ya, ground truth-nya berapa, nanti kan masukkan aja ke persamaan ini. Nah, sehingga kita bisa memperoleh nilai V ini, ya. Nilai V ini yang menjadi dikalikan dengan nilai alfa. Nilai alfa ini diperoleh dari nilai V, hasil V ini, dibagi dengan 1, dikurang nilai intersection over union, ditambah dengan nilai V sendiri, sehingga kita dapat nilai alfa. Nah, nilai inilah yang nanti akan ditambah lagi atau dihitung untuk mendapat eh, CIOU ya. Nah, ini loss-nya dihitung. Kira-kira seperti itu proses dari eh, untuk menghitung loss dari box-nya ya. Kemudian berikutnya kita melihat nilai object loss. Nilai object loss. Nah, nilai object loss ini ada persamaan yang digunakan, ya. Ini hasil perkalian dari prediksi objek dan nilai ground truth objek. Tetapi di sini ada binary cross entropy ya. Bagaimana bentuk binary cross entropy? Nah, ini ada bentuk persamaan yang saya tulis di atas ini, ya. Ini sebenarnya hampir sama ya. Cuman di sini diganti objek saja, sama dengan 1C, ya, 1/C maksudnya, jumlah, ya, nilai indeks awal sama dengan 1, sampai jumlah data, ya, dikurang Y, I, nilai Y, yang di-logkan. Susah saya nulis ya. Yang di-log, nilai prediksi. Nah, ini adalah ground truth dari Y, ini adalah prediksi dari Y. Masing-masing di-logkan. Susah sekali ya saya nulis. Nah, ini dikurang sama dengan rumus yang di atas ini. Susah sekali saya nulis ya. Nah, ini untuk yang di atas untuk menghitung nilai kelas, ya, yang di atas nilai kelas. Nah, C ini diperoleh dari mana? C ini diperoleh dari yang sebelumnya tadi. Nilai C ada kita tentukan di mana tadi. Nah, ini dia. Nilai total channelnya. Total channel itu channel 1, channel 2, berapa channel yang dipakai itu mendapatkan nilai C. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, ini nilai C, ya, dikurang nilai Y, ground truth, nilai ground truth dari Y, dikali dengan log dari prediksi, dikurang nilai 1. Nah, 1 ini secara nilai konstanta ya, nilai tetap, dikurang dengan nilai ground truth dikali dengan nilai log, ya, 1 dikurang nilai prediksi. Nah, ini sama juga dengan objek di sini ya, menggunakan data yang sama. Nah, C-nya diambil dari sana tadi, nilai Y diambil dari nilai TY-nya, log hasil prediksi juga sama, tinggal dimasukkan kira-kira seperti. Sehingga nanti diperoleh nilai ini. Ya. Berikutnya ada nilai yang ini. Ini sama juga dengan yang di atas ya. CLS, ini bisa dipakai seperti itu. Ini persamaan yang disingkat, ini persamaan yang didetailkan, yang di atas ini. Susah sekali geser. Ini persamaan yang didetailkan. Kira-kira seperti ini, sama-sama saja sih sebenarnya. Tinggal di sini dikalikan. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah, bentar. Ini adalah hasil saya melakukan uji coba. Saya akan tunjukin programnya ya. Ini adalah hasil saya lakukan uji coba bahwa bagaimana saya mendeteksi orang di sini, si orang ini, dengan menggunakan YOLO 8 ini, ya, mendeteksi atau mengidentifikasi si orang ini. Saya proses sehingga jadi seperti ini, muncul boarding box ya. Karena ini adalah gambar yang mudah. Nah, hasilnya ini.
Ini tidak ada yang meleset. Semua tepat. Kenapa? Karena gambar yang mudah, bukan gambar yang sulit gitu kira-kira. Tetapi di sini ada yang miss menurut saya. Cuman modelnya ini kan kalau nggak salah ini kendaraan juga. Ini adalah kendaraan. Tetapi ini kan saya mendeteksi mobil sama ini. Nah, ini sebenarnya ada miss, tetapi itu perlu dievaluasi lagi programnya kenapa bisa seperti itu. Jadi dianggap ini bukan mobil, padahal ini sebenarnya mobil kan. Nah, kira-kira seperti itu. Programnya lebih dicek lagi. Nah, begitu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tunjukin programnya? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, saya akan coba tunjukin programnya ya. Ada yang ditanyakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, oke. Apa tuh? Silakan. Izin, Pak, Ya, mengenai perhitungan yang di tahapan 5 itu bounding box itu ya, Pak. oke. Bentar. Kenapa? Silakan. Di situ kan terdapat ada X, W, Y, dan H tadi ya, Pak. Saya share dulu. Bukan proses 5 kali. Proses tahapan 4 Pak. Ah, ini. Nah, yaitu X, Y, W, dan H. Hmm? Itu X, Y, W, dan H itu berarti dihitung ya, Pak? Ini sebenarnya keluaran dari model, Mas. Ini keluaran dari model. Bentar, mana ini? Ini pen saya agak susah sih memang. Karena biasanya di Windows cepat, ini di Mac agak susah. Nilai X ini maksudnya kan, Iya, Pak. ya kita hitung. Eh, Yang berarti kita, bukan dari ini ya, Pak, hasil anotasi kita, Pak. Di situ kan kita pada saat proses labeling kita melakukan anotasi ya, Pak. yang diambil dari luaran dari ini adalah nilai ini. Nih, kalau ini kita hitung. Ini sebenarnya hasil perkalian dari nilai yang di sini. Nah, ini. Yang di eh, ini. Nah, yang masuk ke silu. Nanti makanya antara feature extraction dengan nilai ini eh, nggak langsung ke ini. Ini nggak langsung, nilai neck ini nggak langsung ke prediction overhead. Tetapi nilai ini kita peroleh dari yang di sana tadi. Nah, ini agak susah. Nah, ini. Tetapi yang setelah kita dapat nilai ini, kemudian kita hitung nilai X kan. Nah, nilai X itu diperoleh dari 1/1 plus E pangkat TX minus TX. Nah, dalam kurung TX ditambah channel dari X. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita asumsikan nilai TX itu adalah 0,5 hasil perkalian yang di sebelumnya, maka 1/1 tambah nilai 2,718 dipangkat minus 0,5 dikali dengan 0,5 ditambah dengan nilai CX-nya itu adalah 5. Sehingga kita peroleh nilai X, coba kita hitung di sini ya, bisa dihitung, ini dipangkatkan dulu ya, dipangkat 0,5, jadi 1 ditambah, ini hasilnya berapa, bisa dihitung ya, bisa hitung sendiri, dikali 0,5 ditambah 5. 0,5 ditambah 5. Karena saya nggak
pakai kalkulator. Jadi bisa dihitung sendiri. Oke. Nah, itu kita dapat nilai X ini. Ya. Paham kira-kira ya? Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih ya Oke. Pak. Yo. Jadi YOLO itu memang ada perhitungan ya. Jadi tidak ada perhitungan di situ. Oke, kita lihat di program. Kita lihat di program. Saya juga bikin programnya. Nih, tadi sebelum saya ngajar kalian ini, saya bikin program sebentar. Karena programnya nggak terlalu sulit kok, mudah. Oke, bisa dilihat ini ya. Nah, ini saya kasih keterangan ya programnya. Ini yang pertama. Ini saya ambil program untuk ngambil ini sih sebenarnya. Untuk mengambil apa namanya itu eh data matrix. Nah, ini membaca ininya, membaca gambarnya, kemudian ini boleh tidak dilakukan sebenarnya. Nah, kemudian kita ubah ukurannya, lakukan normalisasi karena ketika kita panggil ini data data tadi kita panggil, maka data tersebut itu mengubah ukurannya dan menjadi banyak piksel ya. Dan piksel itu nggak akan berada pada rentang nol, tetapi dia berada pada tidak berada pada rentang nol dan satu ya, tapi berada pada rentang 0 sampai dengan 255. Kalau langsung kita konversikan. Namun di sini saya lakukan normalisasi. Normalisasi menggunakan rumus yang X tadi. Ini adalah rumus yang X ya. Ini sebenarnya nilai yang X-nya dibagi dengan nilai 255. 255 ini adalah nilai maksimal dari apa? Dari piksel. Nah, kemudian hasil normalisasi tersebut saya simpan di dalam tabel sehingga nanti bisa kita hitung manual. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya karena di sini YOLO itu berada pada ultra ultralitik ya, itu adalah makanya dia cepat berkembang ya. Library-nya adalah library sendiri, dia selalu disempurnakan. Jadi saya download dulu karena saya menggunakan Google Colab. Nah, hasil YOLO-nya titik PT ini adalah tempat library dari YOLO ya. Tempat library dari YOLO-nya. Nah, kemudian membaca gambar yang saya simpan ke dalam variabel namanya IMG. Nah, kemudian hasilnya saya modelkan ya. Nah, ini adalah proses deteksi bounding box orang atau bukan gitu kira-kira ya. Nah, kemudian saya tampilkan hasil. Nah, ini kedeteksi orangnya ya. Karena memang orang itu sudah modelnya sudah di dalam library ya. Jadi kita tidak lakukan secara detail bagaimana mendeteksi orang di dalam library YOLO kalau secara program. Nah, kalau untuk secara manual ya tadi saya atur hitung-hitungannya. Cuma di situ harus ditentukan, harus mencari kira-kira posisinya, ground truth-nya di mana, prediksinya di mana. Nah, kita lihat hasil itu, kemudian saya buat satu deteksi lagi, ini saya bisa running sih sebenarnya. Nah, Nah, dia akan kedeteksi mobil. Di sini sebenarnya ada mobil. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini perlu apa istilahnya ya, dicek programnya kenapa nggak kedeteksi mobil yang di sini, kenapa yang di sini sama yang di sini saja. Nah, itu yang perlu dicek programnya. Ini karena hanya contoh saja saya bikin, tidak terlalu ribet gitu. Nah, kemudian saya melakukan pengukuran, kira-kira ini bagus tidak gitu hasilnya. Nah, ini ketika saya running, ternyata dia nilainya 100% benar ya. Dari nilainya bahwa itu benar positif yang diidentifikasi, tidak ada yang salah, terus presisinya 100%, recall-nya 100%, F1 score-nya juga 100%. Tentang error-nya juga tidak ada, karena no error-nya 0. Nah, kira-kira seperti itu dari hasil model yang saya buat ya untuk YOLO-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?